Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Bagus Jiwantono, NIM 18032110073. Saya berasal dari kelas Strategi dan Kebijakan Bisnis kelas A. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari saya, yaitu terkait review artikel yang berjudul Strategi Pengembangan UKM Digital dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. Nah, judulnya saya ambil bersumber yang ditulis oleh Heru et al. Tahun 2018 tentang strategi pengembangan UKM digital dalam menghadapi era pasar bebas, yang berasal dari Jurnal Manajemen Indonesia volume 16 nomor 2, halaman 136 sampai 147. Oke, memasuki pembahasan pertama terkait dengan tujuan pembuatan artikel. Di artikel menyebutkan bahwa tujuan pembuatan artikel adalah untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah secara digital sebagai sebuah strategi dalam menghadapi pasar bebas. Oke, selanjutnya terkait subjek dari review dari artikel yang telah saya review, yaitu merupakan dari program Kampung UKM Digital, yaitu program pengembangan digitalisasi UKM dengan menyediakan konektivitas dan konten e-commerce di sentra-sentra UKM yang terdiri dari 70 UKM dari Kampung UKM Digital, Skoci, Bandung, dan Trusi, Cirebon. Nah, di sini memasuki metode penelitian. Nah, metode penelitian dalam artikel yang saya review ini menggunakan metode kualitatif, atau mungkin lebih tepatnya menggunakan sebuah data yang non angka, dan kemudian untuk teknik analisis menggunakan data SWOT. Nah, SWOT di sini merupakan suatu analisis yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Nah, di sini digunakan untuk menentukan sebuah strategi dan juga evaluasi terkait suatu program maupun bisnis ataupun kebijakan-kebijakan. Nah, di sini untuk analisis SWOT ini digunakan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Penelitian ini dibuat berdasarkan hasil in-depth interview terhadap UKM di beberapa kota yang bergerak dalam bidang makanan ringan, kemudian tas, sulaman, ikan hias, kaos batik, kerajinan, dan pariwisata, serta hasil survei dari 2 lokasi kampung UKM digital yang telah diresmikan oleh PT Telkom. Pada pertengahan tahun 2015 di kota Bandung dan Cirebon ini dengan jumlah sampel sekitar 60 sampel, yaitu UKM digital dan juga 10 UKM offline, dalam rangka mengumpulkan informasi audit lingkungan internal. Instrumen yang digunakan di sini terdiri dari 19 pertanyaan yang terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama di sini yaitu akses internet, kemudian yang kedua marketing, kinerja, finansial, produk knowledge, dan juga customer needs. Nah, di sini memasuki pendahuluan atau mungkin sering kita sebut sebagai latar belakang alasan kenapa dibuatnya jurnal. Nah, yang pertama, menurut data dari Asistensi Development Banks atau ADB Institute tahun 2015, Indonesia ini merupakan sebuah negara dengan kontribusi terbanyak dari SME atau UKM terhadap PDB, produk domestik bruto, sekitar 57,8%, penyerapan tenaga kerja 97,2%, dan serta total ekspor 15,8%. Nah, kemudian dengan 57 juta lebih UKM yang ada di Indonesia ini tentu menjadi sebuah peluang dan juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Populasi penduduk Indonesia yaitu sekitar berjumlah 259 juta jiwa. Ini merupakan sebuah peluang besar bagi UKM untuk memasarkan produknya, dan juga sekitar 326 juta pengguna phone atau mungkin lebih dari 88 juta pengguna internet, serta lebih dari 79 juta pengguna Facebook akan semakin membuka peluang dan memudahkan UKM untuk semakin melebarkan sayapnya. Kemudian terkait hasil dan pembahasan. Nah, dari artikel yang saya review ada beberapa hasil pembahasan yang di sini terkait hasil in-depth interview, bahwa permasalahan di UMKM ini adalah UKM mengalami kesulitan dalam mengakses internet karena memang keterbatasan dalam ketersediaan infrastruktur ICT, kesulitan mendapatkan bahan baku, belum bisa menjangkau pasar secara luas. Nah, dari ketiga permasalahan tadi, setelah dilakukan analisis SWOT, menemukan beberapa solusi dari beberapa permasalahan yang ada. Yang pertama adalah dengan untuk yang kesulitan dalam mengakses internet, ini disediakan dengan memperbanyak akses point atau AP atau Wi-Fi ID di setiap kampung digital, kemudian menyiapkan jaringan 3G atau 4G sebagai alternatif.
Kemudian akses broadband internet bagi UMKM yang membutuhkan akses internet yang cepat. Kemudian menyiapkan layanan Mangostar sebagai solusi akses internet bagi kamu UKM yang berada di wilayah yang terjangkau layanan kabel, fiber atau mobil. Nah, untuk masalah produksi, keterbatasan bahan baku ini menjadi sebuah tantangan yang cukup esensial. Nah, di sini berdasarkan analisa SWOT diberikan sebuah solusi, yaitu dengan mempercepat dan memperlancar solusi supply chain management atau SCM. Kemudian yang terkait permasalahan yang ketiga, yaitu terkait pasar yang terbatas, sehingga mendorong UKM ini untuk mengadopsi sebuah teknologi di era digital industri 4.0 ini dalam penyediaan solusi manajemen service operasional layanan e-commerce, dan juga mempercepat pembangunan advertising agar UKM ini memperoleh sarana promosi melalui media sosial yang efektif dan efisien, karena memang kalau pemasaran dilakukan secara online itu juga akan meminimalisir budget agar lebih efisien dan juga lebih efektif. Nah, di sini terkait dasar teori yang digunakan dalam review artikel, ada mungkin kurang lebih ada 4 yang saya ambil di sini terkait analisis SWOT, yaitu merupakan suatu upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menentukan sebuah kinerja perusahaan. Matriks SWOT digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana kondisi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada strategi kompetitif. Berdasarkan buku Rangkuti 2004, keberhasilan suatu strategi ini ditetapkan oleh beberapa besar tingkatan kesesuaian antara strategi dan juga target dari strategi tersebut. Kemudian yang keempat adalah merumuskan strategi kompetitif. Nah, cara yang efektif untuk merumuskan strategi adalah melalui 5 kekuatan atau strategi kompetitif. Sejumlah perusahaan dan menyatakan bahwa strategi tingkat usaha ini cukup efektif untuk digunakan di sebuah persaingan kompetitif di lingkungan perusahaan. Nah, komentar atau mungkin sedikit tanggapan saya mengenai artikel yang saya ambil, yaitu bahwa bahasa yang digunakan dalam jurnal ini cukup mudah, dan juga beberapa dalam jurnal dicantumkan penelitian terdahulu sehingga bisa menjadi sebuah dasar atau instrumen untuk membantu pembaca dalam memahami. Nah, dan namun di sini juga ada kelemahan terkait artikel yang saya ambil. Yang pertama adalah data yang digunakan ini tidak dicantumkan secara jelas atau terperinci sehingga mempersulit pembaca dalam memahami isi dan penelitian. Jadi membuat pembaca ini membutuhkan waktu lebih untuk memahami. Kemudian yang kedua terkait kelemahan, ada beberapa data yang hanya ditampilkan dalam gambar saja, padahal mungkin akan lebih sesuai, lebih effort ketika ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, kemudian terkait tampilan layout yang memang menurut saya cukup monoton dan kurang rapi dalam penataan. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wal haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.